keluarga Katolik dimanapun Anda berada. Selamat datang ke dalam program Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Sabtu 1 Mei 2021, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Adapun sumber renungan kita pada hari ini yaitu Yohanes bab 14 ayat 7 sampai dengan ayat 14. Keluarga Katolik dimanapun Anda berada, saya tidak membacakan bacaan Injil tersebut, tetapi saya mulai dengan sabda Yesus dalam Injil ini yang berkata, "Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Sabda Tuhan kita Yesus Kristus ini merupakan bagian dari penjelasan atas pertanyaan Rasul Filipus pada saat Yesus menyampaikan amanat perpisahannya dengan murid-muridnya. Filipus bertanya, "Tuhan, tunjukkan kepada kami Bapa, supaya kami mengenal Bapa." Tetapi Yesus katakan, "Hai Filipus, sudah sekian lama Anda bersama dengan aku, tapi Anda belum mengenal aku." Dan disinilah Yesus menjelaskan bahwa sesungguhnya Dia berasal dari Bapa. Sumber informasi, pewartaan, amanat, dan seluruh ajaran tentang kerajaan Allah yang disampaikan Tuhan kita Yesus Kristus berasal dari Bapa. Tuhan kita Yesus Kristus mendengarkan apa yang Ia dengar dari Bapa, itulah yang Ia katakan kepada umat manusia. Adapun pekerjaan dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus adalah pekerjaan-pekerjaan yang diamanatkan oleh Bapa kepada Dia. Sekali lagi Tuhan kita Yesus Kristus menegaskan, Bapa di dalam Dia, Dia tinggal di dalam Bapa. Keluarga Katolik dimanapun Anda berada, dari penjelasan ini kita dihantar pada suatu pemahaman bahwa rupanya ada satu kesatuan yang erat antara Yesus dan Bapa, antara Sang Anak dengan Sang Bapa. Kesatuan itu menunjukkan ada suatu komunikasi yang permanen dan suatu kerjasama yang sangat erat dan abadi antara Anak dengan Bapa, antara Yesus dengan Allah Bapa di surga. Keluarga Katolik dimanapun Anda berada, pada saat keluarga Katolik mengikrarkan kesetiaan untuk menghidupi perkawinan Katolik sebagai suami dan istri, sabda yang menjadi ikatan kesatuan tersebut adalah, apa yang disatukan Allah jangan diceraikan manusia. Dengan demikian, kesatuan keluarga Katolik berakar dalam kesatuan yang diikat oleh Allah yang mempersatukan. Bila ayat ini kita letakkan di dalam bacaan Injil pada hari ini dari Yohanes 14 ayat 7 sampai dengan 14, dan juga diletakkan dalam sabda yang telah kami ungkapkan tadi, yaitu di mana Yesus bersabda, "Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya." Sabda ini dapat menjadi sumber inspirasi, dapat menjadi sumber untuk membimbing suami istri bercermin
pada relasi Allah Bapa dan Allah Putra, kerjasama Allah Bapa dan Allah Putra untuk membangun kerjasama suami dan istri. Komunikasi suami istri hendaknya permanen, seperti komunikasi Allah Bapa dan Allah Putra. Ketika Yesus mengatakan, "Di dalam Aku kamu mengenal Bapa," maka seorang suami dapat berkata, "Di dalam Aku suami kamu mengenal istriku." Demikian juga seorang istri berkata, "Di dalam diriku sebagai istri kamu mengenal suamiku." Di mana rencana-rencana suami juga menjadi rencana-rencana istri dalam merancang rumah tangga, di mana keputusan suami untuk mendidik anak-anak juga menjadi keputusan dari istri untuk mendidik anak-anak. Dan kesatuan ini hendaknya dikenal oleh anak-anak, dikenal oleh keluarga besar, dikenal oleh tetangga, dikenal oleh orang di luar rumah yang berurusan dengan keluarga tersebut. Keluarga Katolik dimanapun Anda berada. Oleh karena itu, apabila suami dan istri, ayah dan ibu, memandang pada kesatuan pekerjaan Tuhan kita Yesus Kristus dengan Bapa, maka pertama, di dalam relasi untuk mendidik anak-anak. Anak-anak hanya menghadapi satu rencana di hadapan ayah dan ibu dengan keputusan-keputusan bagaimana mereka membimbing anak-anak. Misalnya, ketika seorang anak datang kepada ayah untuk meminta uang, ternyata sang ayah tidak memberikan uang dengan alasan, "Tidak perlu kamu menggunakan uang itu untuk apa yang engkau minta." Kemudian sang anak menjadi tidak puas. Pergilah ia kepada maminya, "Mami, berilah saya uang untuk membeli ini. Papi tidak memberikan uang yang aku minta." Maka sang istri akan berkata, keputusan ayah adalah juga keputusan mama. Sikap ayah adalah juga sikap mama. Ini menunjukkan bahwa di dalam perkataan sang ibu telah juga mengandung perkataan sang ayah. Inilah ayah dan ibu seperti Allah Bapa dan Allah Putra memiliki kesatuan di dalam sebuah keputusan, di dalam sebuah sikap. Hal lain yang dapat kita angkat sebagai contoh dalam hal ini, ketika sang suami merancang untuk merenovasi rumah, maka keputusannya harus bersumber pada kerjasama, pada komunikasi dengan sang istri. Sehingga ketika ada tetangga datang melihat, "Kok seperti ini rumah kamu direnovasi?" sang istri kan berkata, "Itulah juga keputusan saya dan keputusan suami." Sehingga istri tidak harus berkata, "Itulah suka-sukanya Bapak." Nah, di sini nampak ketika sang istri mengatakan, "Itulah kesuka-sukanya Bapa," menunjukkan mereka tidak bercermin pada kerjasama Allah Bapa dan Allah Putra dalam merancang apa yang harus dirancang bersama di dalam merenovasi rumah. Demikian juga di dalam relasi dengan pihak luar untuk membeli sesuatu, melakukan mengkredit sesuatu bagi kebutuhan rumah tangga. Apabila direncanakan bersama, maka inilah cerminan keluarga yang mendasarkan seluruh rencana mereka pada relasi Bapa dan Putra. Keluarga Katolik yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus telah bersabda, apa yang Ia katakan, apa yang Ia lakukan berasal dari Bapa. Hendaknya bahasa yang sama
akan muncul di dalam keluarga Katolik. Apa yang suami lakukan, putuskan. Apa yang istri lakukan dan putuskan. Apa yang orang tua lakukan, baik sebagai ayah dan sebagai ibu terhadap anak, bersumber dari komunikasi, sehingga mereka tidak membuang badan. Mereka tidak melemparkan pihak lain, tapi sama-sama bertanggung jawab atas misi keluarga Katolik dalam keluarga, di hadapan anak, di hadapan tetangga, di hadapan masyarakat. Tuhan memberkati kita. Amin.